Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ucapan takbir Allahu Akbar adalah kalimat untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat tersebut merupakan salah satu di antara syiar-syiar Islam yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kaum muslimin untuk melantunkan kalimat tersebut setelah mereka menyempurnakan puasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman: "Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaknya kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hendaknya kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala atas hidayah yang telah diberikan kepada kalian, agar kalian menjadi hambanya yang bersyukur. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang lain juga memerintahkan kaum muslimin untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kabbirhu takbira, dan agungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Kita agungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, ucapan takbir tersebut disyariatkan di beberapa momen. Di antaranya ketika seseorang azan, disyariatkan untuk mengucapkan Allahu Akbar. Ketika qomat, Allahu Akbar. Di waktu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Di waktu perpindahan antara rukun yang satunya dengan rukun yang lainnya di dalam solat, Allahu Akbar. Di waktu tawaf, Allahu Akbar. Di waktu sa'i, Allahu Akbar. Di waktu melempar jumrah, Allahu Akbar. Di waktu menyembelih kurban, Allahu Akbar. Di waktu jihad fi sabilillah, Allahu Akbar. Itu semua menunjukkan bahwasannya agama Islam adalah agama yang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, agama yang memuji dan memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, agama yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika lafaz takbir
Allahu Akbar diucapkan, maka tidak ada di jagat raya ini yang maha besar kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semuanya yang ada di jagat raya ini selain Allah Subhanahu wa ta'ala kecil, lemah, dan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Oleh karenanya hanya Allah lah yang berhak untuk disembah, hanya Allah lah yang pantas untuk dimintai pertolongan dan perlindungan. Maka dari itu, mintalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah rizki dan keturunan hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah keamanan dan ketentraman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mintalah hidayah dan keistiqomahan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita renungkan dari bulan Ramadan yang telah berlalu, maka kita dapatkan di situ pelajaran-pelajaran yang sangat berharga bagi diri kita semuanya. Di antara pelajaran-pelajaran tersebut, yang pertama, bulan Ramadan memiliki permulaan sebagaimana umur manusia memiliki permulaan pula. Bulan Ramadan yang telah berlalu telah berakhir dengan datangnya bulan Syawal di pagi hari ini. Demikian pula dengan umur manusia. Umur manusia pun akan berakhir dengan datangnya ajal. Ketika kematian sudah datang, maka tidak pandang bulu apakah orang tersebut sudah memiliki persiapan ataukah belum. Tidak pandang apakah orang tersebut muda ataupun tua. Tidak pandang apakah orang tersebut sehat atau sakit. Ketika ajal sudah menghampiri, maka saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala merenggut nyawa seseorang. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Ketika ajal telah datang, maka mereka tidak akan bisa untuk menangguhkan dan juga tidak akan bisa memajukan meskipun hanya sesaat. Oleh karena itu, marilah kita persiapkan bekal yang cukup untuk menghadapi kematian tersebut dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti salat 5 waktu, menunaikan zakat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan juga kewajiban-kewajiban yang lainnya, agar kita nanti tidak menyesal sebagaimana penyesalan mereka yang telah menyesal. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menceritakan, mereka mengatakan, "Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu." Wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa melakukan amal saleh yang pernah aku tinggalkan. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala membantah, "Kalla, tidak, sekali-kali tidak." Pelajaran yang kedua, bulan Ramadan kemarin berlalu begitu cepatnya, sehingga tidak terasa kita di pagi hari ini berada di bulan Syawal. Demikian pula dengan umur manusia. Begitu cepatnya, setiap harinya, setiap detiknya, umur tersebut mengantarkan manusia kepada ajalnya. Oleh karena itu, jangan sia-siakan
sisa-sisa umur kita. Jangan sampai umur tersebut kita gunakan dalam hal-hal yang sia-sia, apalagi kita gunakan di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menyesal sebagaimana orang-orang yang telah mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati, aduhai alangkah baiknya kiranya saya dulu melakukan kebaikan-kebaikan untuk hidupku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran yang ketiga, Ramadan yang telah berlalu adalah kesempatan yang tidak akan kembali lagi selamanya. Demikian pula dengan umur manusia. Ketika sebagian umur tersebut telah berlalu, maka selamanya tidak akan kembali. Masa muda seseorang yang telah berlalu tidak mungkin akan kembali. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan sisa-sisa umur kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian rahimakumullah. Pelajaran yang keempat, buah manis yang hakiki yang dapat dipetik oleh seseorang pada bulan Ramadan yang telah berlalu adalah amal kebaikan dan amal soleh yang telah dilakukan. Seperti hanya qiyamul lail, kemudian puasa di bulan Ramadan, kemudian amal kebaikan-kebaikan yang lainnya seperti iktikaf, sedekah, ataupun membaca Al-Quran. Itu merupakan buah manis daripada bulan Ramadan yang dapat dipetik oleh seseorang. Demikian pula dengan buah manis yang hakiki bagi seseorang di dalam hidupnya. Yang bermanfaat bagi seseorang di dalam hidupnya adalah amal soleh pula. Amal soleh tersebut merupakan buah manis dari umur seseorang, yang mana nanti bisa dia petik, dia manfaatkan ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, marilah kita manfaatkan umur-umur kita ini di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang terakhir, di bulan Ramadan, sesibuk apapun kita, banyak di antara kita yang dapat meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harapan mendapatkan pahala yang melimpah ruah di bulan penuh berkah tersebut. Demikian pula manusia ketika hidupnya orientasinya adalah akhirat, maka sesibuk apapun dia mampu untuk meluangkan waktu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum khatib mengakhiri khutbahnya, khatib berwasiat pertama kepada kaum muslimin yang sudah berkeluarga agar senantiasa menjaga dirinya dan keluarganya dari siksa neraka. Tentunya hal itu dengan ilmu dan amal. Oleh karenanya, khatib berwasiat agar kaum muslimin membentengi keluarganya dengan ilmu agama, dengan menghadiri majelis-majelis ta'lim. Karena dengan menghadiri majelis ta'lim, dengan mempelajari agama tersebut, keimanan akan bertambah, ilmu juga meningkat, dan jika diamalkan fa insyaallah akan dapat membentengi diri seseorang dan juga keluarganya dari siksa neraka. Kemudian wasiat kedua kepada kaum muslimat yang sudah berkeluarga, hendaknya membantu suaminya di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dalam mendidik anaknya,
di dalam menjaga hartanya, di dalam menyiapkan hidangan untuknya, dan juga di dalam hal-hal ketaatan yang lainnya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad bahwasannya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Ummu Salamah, dakhalat ayyimul Arab Ummu Salamah ala sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal malam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal al-isya'i arusan sebagai pendamping Rasulullah SAW di awal malam. Namun waqamat min akhiril lail tathan. Namun di akhir malam dia bangun untuk menggiling gandum, menyiapkan makanan untuk suaminya. Dan hendaknya seorang istri senantiasa mengedepankan ridha suaminya dalam hal yang ma'ruf, karena hal itu merupakan kunci surga baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabat, "Ala ukhbirukum binisaikum fil jannah?" Maukah kalian aku kabarkan kepada kalian istri-istri kalian yang akan masuk surga? Para sahabat pun menjawab, "Bala ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, kami mau." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Kullu wadudin walud," setiap yang subur dan penyayang. "Idza ghadibat au usi'a ilaiha," ketika dia marah atau suaminya marah kepada dia, dia pun mencari ridha suaminya, mengedepankan ridha suaminya. Meskipun dia marah ataupun meskipun suaminya marah kepada dia, yang dia kedepankan adalah ridha suaminya dengan mengatakan, "Hadihi yadi fi yadika." Wahai suamiku, ini tanganku berada di atas tanganmu. La attahilu bi ghamdin hatta tarda. Aku tidak bisa memejamkan sekejap mata pun sampai engkau ridha. Ini ciri-ciri daripada istri salihah, istri yang akan masuk surga sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatib juga berpesan kepada para wanita muslimah untuk tidak meniru wanita-wanita barat di dalam berpakaian, baik berpakaian ketat ketika keluar rumah atau membuka aurat dengan alasan mode ataupun tren, karena hal itu dilarang oleh syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Sinfani min ummati lam arahuma qat." Dua golongan dari umatku yang mana aku belum pernah melihat keduanya, yaitu nisaun kasiyatun ariyat, wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang, ma'ilatun mumilat, berjalan dengan berlenggak-lenggok, mumilat, mengajarkan perbuatan dia tersebut kepada wanita-wanita yang lainnya. La yadkhulnal jannah, mereka kata Rasulullah, mereka tidak masuk surga, wala yajidna rihaha, bahkan tidak mencium bau surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, disunahkan bagi kaum muslimin dan kaum muslimat di bulan Syawal ini puasa 6 hari, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shoma ramadhana wa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahar." Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian diikuti dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti hanya pahala orang yang berpuasa setahun penuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disunahkan bagi kita setelah melakukan sholat id, ketika pulang bisa melewati jalan yang lain
selain jalan yang dilalui ketika berangkat, itu pun jika memungkinkan dan ada jalan yang lain. Kemudian juga para salafus soleh ketika setelah melakukan puasa di bulan Ramadan dan di hari Idul Fitri seperti ini, mereka saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal soleh saya dan amal soleh kamu, dan ini merupakan suatu hal yang baik. Kenapa? Karena inti daripada permasalahannya adalah bagaimana seseorang itu amalannya bisa diterima. Pertama, bagaimana kita bersemangat untuk melakukan amal soleh. Setelah melakukan amal soleh, baik itu puasa, qiyamul lail, baca Al-Quran, i'tikaf, sedekah dan sebagainya. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana amalan-amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amalan kita semuanya yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Uthman wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anil ali wa sahbil kirami wa 'anna ma'ahum bi'afwika wa karamika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin wa dammirillahumma a'da'aka a'da'ad-din minal kafarati wal mulhidin wa man syaya'ahum ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhurillahumma man khadalal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina minal muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina minal muslimina fi kulli makan. Allahumma ansuril mujahidina fi sabilika fi kulli makan. Allahumma alif baina qulubil muslimin wa wahid sufufahum ya rabbal alamin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.